Seneng banget karena akhirnya anak-anak karya dari Stefan Pasaribu, karena ini benar-benar aku menyaksikan bagaimana perjuangan dia bikin lagu ini, mencari-cari ide, cari-cari kata-kata, semuanya ditumpahin ke dalam lagu ini, dan semoga apapun yang dari hati dia bisa sampai ke hati semua pendengarnya. Sempet terharu tadi kayaknya ngeliatnya dalam banget sampai nangis juga. Iya, karena memang lagunya kan dari hati, jadi ya pasti nyampe ke hati juga. Cerita soal apa sih Kak? Mungkin ada ikut andil juga dan ini katanya relate sama kehidupannya gitu, cerita tentang hidupnya. Nah, ambil andil mah enggak ya, karena aku nggak ngerti gimana bikinnya, cuman ya nggak tahu gimana dianya aja. Pasti support dalam doa, support juga kayak hadir ke sini sama Marcel juga, banyak juga teman-teman artis yang nanti bakalan datang untuk support Steven juga, karena Steven itu sosok yang baik ya, friendly, dia bergaul dan berteman dengan banyak orang, banyak energi positif yang dia berikan ke orang-orang di sekitarnya dia juga. Dan termasuk tipe orang yang selalu bikin nyaman katanya. Nyaman ya, iya dong. Apa ya poin apa yang bikin nyaman dari Stefan sendiri? Dia sosok yang sangat friendly, dia pendengar yang baik, jadi dia mungkin lebih membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman sama dia. Biasanya memberikan ketenangan sendiri nggak sih untuk Kak Selin ketika datang sama Stefan sendiri? Memang ada, aku sih punya sesuatu hal yang apa ya, energi yang keterikatan yang sangat besar gitu ke dia ya, karena benar-benar ngerasa nyaman di samping Stefan, benar-benar dia bisa membuat kita merasa sangat dihargai, merasa sangat disayangi dan didengar gitu. Positive vibes-nya gimana sih Kak? Katanya orang yang sangat Ya, positive vibe dia. Adakah hal-hal romantis yang sering dicurahkan? Steven tuh bukan tipikal yang romantis gitu, tapi Steven tuh bukan tipikal orang yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan sih lebih banyaknya ya. Jadi dia tuh kayak ya nyiptain lagu-lagu ini. sering dinyanyiin juga Kak? Ya, Sering dinyanyiin juga mungkin? nyanyiin mah enggak ya. Dia tuh nggak pernah menyanyikan lagu, dinyanyiin gitu enggak. Cuman dia tuh menciptakan sebuah lagu. Dia lihat dari diri aku gimana, dari perjalanan hidup aku juga. Nah, itu dijadiin lagu semuanya. Ada beberapa lagu yang Kak Selin banget gitu. Kayaknya album Harapan ini ya, hampir semuanya ya. Dia album ini semua Nggak tahu ya, cuman kayaknya nggak sih? Jadi yang tersaing nggak sih sebagai perempuan gitu, jadi salah satu inspirasinya. Gimana tuh, ditanyanya ke si Steven lah tuh. Kita Kak Selin sebagai perempuan tersaing gitu ya. Ah, ya senang kalau Steven bisa melahirkan karya-karya yang bisa diterima masyarakat. Tapi untuk sebagai perempuan gitu, kita ini kan sesuatu yang apa namanya berbeda gitu, nggak semua laki-laki seperti itu yang Kak Selin. Nah, gimana sebagai perempuan jadi salah satu inspirasinya dia dan Ya kalau itu bisa membuat karya-karya dia lebih diminati banyak orang, cerita apapun, sedih, senang, karena di setiap perjalanan hidup manusia itu kan nggak semuanya baik-baik, nggak semuanya senang-senang, pasti ada juga sedihnya, ada up and down-nya, ada berantemnya, ada baikannya. Jadi mungkin di saat berantem itu bisa menjadi inspirasi, ya bisa diterima masyarakat karena dibuatnya juga pakai hatinya Steven. Itu ada Steven-nya, kenapa nggak bareng? ngerasa diratukan gak sih? Biasanya merasa diratukan gak sih sebagai perempuan? Kenapa? Merasa diratukan gitu. Oh, enggak sih, kan ini kan karena kan karya-karya bersama ya, mereka bersama. Jadi semua wanita itu ratu ya, kalau raja laki-laki. sosok yang manly banget nih. Maksudnya Kak Selin sampai dan tidak Kak Selin anak-anak juga merasa nyaman. Gimana tanggapannya kedekatan anak-anak dengan Stefan itu bisa, Stefan Pasaribu ya. Nggak salah ya? Kalau dia tuh sosok yang apa ya, anak-anak tuh jadi dia bisa berbaur sama yang seumuran dia, bisa yang sama anak-anak juga, karena mungkin dia anak bontot juga kan ya. Dan dia memang dekat juga sama keponakan-keponakannya, setahu aku dia juga sangat dekat banget, dia sayang banget sama ibunya, sama keluarganya juga ya kan Steven? Malah Sering. banget katanya sering nyariin kalau nggak ada ya. Iya, anak-anak sering nyariin mana Steven gitu. itu udah
Udah iya. Dapet. Ya kan chemistry-nya selalu harus ada. Ya? Ya aku juga harus ada dong chemistry-nya. Ada lampu hijau nggak dari anak-anak? Untuk yang Mbak maksudkan mungkin itu masih nanti ya Mbak. Cuman untuk saat ini kita menjalani apa yang membuat kita saling nyaman dan membuat kita bahagia, karena kan untuk sembuh dari yang kemarin-kemarin mungkin butuh waktu gitu kan, anak-anak juga butuh waktu. Jadi untuk sesuatu hal nanti mungkin ya kita nggak tahu ya, sekarang kita berteman dengan siapa aja, dekat dengan siapa aja, dan tidak menutup hati, tidak menutup kemungkinan, dan tidak tahu akan apa yang terjadi nantinya. Semua kan jodoh di tangan Tuhan, takdir di tangan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia hanya menjalani aja. Tapi anak-anak sendiri tipe yang susah nggak sih dekat sama orang? Ini jadi poin plus. Betul, anak-anak aku susah dekat sama orang. Dekatnya cuma sama Marcel sama Steven Pasaribu. Gimana tuh sampai anak bisa klik sama bisa deket dan nyaman sampai kalau nggak ada dicariin? Karena Steven tuh suka beliin mainan gitu. Jadi iya, suka dinyanyiin anak-anak tuh. Jadi kan dia juga suka ngajarin nyanyi, Elia diajarin main musik gitu. Nah termasuk katanya suka ngikut Kak Steven kalau misalnya lagi kerja kalau Iya, jadi si Cio itu kan mungkin Cio Koa kan dia laki-laki, jadi butuh sosok laki-laki kan. Karena aku kan perempuan sendiri di rumah, single parent, nggak ada sosok laki-lakinya gitu. Jadi kadang-kadang tuh mereka saking kangen sosok figur laki-laki itu, jadi ya dia cari Steven terus gitu. Steven Pasaribu mana gitu kan. Jadi gitu, dia panggil Uncle Steven kan. Oh iya dong, karena kan ya dong, tentu aja kita harus deket dulu, dan orang-orang yang mempunyai positive vibe, energi yang sangat baik, yang memang dia tulus dari dasar hatinya, pasti akan berasa di anak-anak juga. berarti Kak Steven sampai bawa main gitu ke Silina sementara kerja gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi dalam waktu dekat ini ada momen apa sih akhir tahun Aku tetap kerja ya. nggak ada liburan? Masih kerja mas kerja terus, ya mau gimana lagi, anak yang 4. 2024 ini 2023 ya. Oh iya, baru mau ke 2024. Sampai lupa tahun. Kerja terus ya. 2023 ini semua itu dijalanin kan pasti nggak smooth ya. Ada banyak up and down-nya, tapi semua aku selalu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah sih. Segala sesuatu itu dijadikan sebuah pembelajaran yang baik gitu, kita ambil untuk kita improvement lagi, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau yang buruknya kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Mau bisa belajar lebih banyak lagi di bidang entertain ya, kayak misalnya nyanyi, itu aku harus memberanikan diri lagi untuk bisa nyanyi. Karena banyak banget tawaran kerjaan, tapi akunya masih takut-takut dan masih malu-malu, jadi nggak totalitas gitu, nggak fokus ke situ. Dan ada beberapa film juga yang akan aku kerjakan nanti gitu. Ada yang lebih spesifik mungkin untuk selain karir, ada nggak sih hal-hal yang mau digapai gitu? Mengakhiri masa status mungkin atau seperti apa? Kalau itu nggak terfikirkan dari sekarang ya, kalau mau soal status, tapi nanti kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, kan semua rencana dan rahasia Tuhan. Jadi aku nggak tahu kalau itu ya, belum ada rencana. Kemungkinan nggak sih Kak? Memang nggak akan menutup kemungkinan, kenapa enggak ya kan? Kan nyanyi Stefan nggak ngajak kolaborasi. Aku nyanyi sendiri aja malu, apalagi nyanyi sama penyanyi hebat ya kan? Tapi sudah diajarin nggak sih Kak? Enggak juga sih. Buat bareng mungkin karakternya. Enggak. Pernah beberapa kali aja, cuma karena akunya pemalu sih, jadi aku nggak terlalu ini. Dia senang karena aku akhirnya dari nge-host, komedian, terus acting juga, terus akhirnya sekarang bisa nyanyi juga. Dia senang karena merasa wah ini akan ada lagi nih yang ini lagi yang mau dijalanin Selin. Cuman pas pada saat nyanyi aku ternyata masih kayak on off gitu, masih malu. Nggak, cuman biasanya setelah nyanyi dia ada ya, apa yang harus diperbaikin, apa yang enggak gitu. Kak Selin ini kok kayaknya kerjanya kerja keras banget nih, sampai semua bidang kayaknya mau dikerjain, sebegitunya cari uang.
Aku sih pengen bisa di segala hal ya. Kalau cari uang selama itu di jalan yang benar dan diridhoi Tuhan ya kenapa enggak gitu kan. Selama itu tidak merugikan orang lain dan itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, kenapa enggak kita jalani gitu. Kalau menurut aku itu aja sih. Lagi pula itu hal yang positif untuk kita belajar lagi, bukan hanya kita berkembang, jadi kita tidak hanya stuck di situ aja, ada terus yang kita pelajari yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa berkembang lagi gitu. Jadi orang juga nggak bosen. Tapi memang berjuang sebegitunya, maksudnya sebagai tulang punggung, sebagai single parent juga untuk menghidupi anak-anak gitu. Iya berjuang pastinya untuk anak-anak juga dengan syuting ya, belajar di entertain banyak hal-hal yang kita pelajari lagi gitu kan. Membuka usaha juga, bisnis juga, jadi ya apapun kita lakukan selama itu tidak merugikan orang lain ya, di hal yang direstui Tuhan gitu. Jadi ya itu yang kita jalanin sih, kita berikan yang terbaik buat anak. Capek nggak sih kayak nggak mungkin jadi nggak punya waktu sama anak-anak, banyak yang dikorbanin. Ya capek mah pasti dalam setiap pekerjaan, namanya kalau orang bekerja benar-benar ya pasti capek ya Mbak ya gitu kan. Orang tidur-tiduran aja capek ya kan, gimana orang kerja lagi gitu. Cuman semua tuh kalau kita ngeluh-ngeluh terus nanti nggak akan ada nggak akan ada kepuasan itu di diri kita sendiri. Jadi aku tuh selalu mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kasih, ya aku jalanin sebisa aku dan sebaik aku gitu. Mungkin anak suka protes nggak kalau Kak Selin sibuk banget gitu, mama kapan sih Ya. waktunya gitu, Kak sedih nggak sih? Yang paling kecil sekarang ya kadang protes, cuman kalau yang besar-besar mereka udah terbiasa dengan kerjaan maminya memang yang kayak begini dari dulu kan, memang sudah di-entertain dari dulu, sudah tahu bagaimana waktu maminya memang harus lebih banyak mengentertain orang gitu kan. Dan aku kan sempat vakum tuh karena nikah ya, setelah nikah kan aku mulai kerja lagi. Dan untungnya setelah nikah tuh kerjaan malah jadi lebih banyak karena mungkin akhirnya kalau dulu kan aku cuman acting aja, kalau sekarang aku udah bisa belajar ini, belajar itu, belajar ini gitu kan. Semua harus dilakukan demi anak-anak yang ada di rumah dan adik-adik juga. Suka sedih nggak kalau anak-anak suka ngeluh misalnya, kapan sih mami ada waktunya atau Enggak, tapi kan dikasih pengertian aja baik-baik. Jadi kalau tuh kadang-kadang mami kerjanya jangan banyak-banyak, mami sedikit aja kerjanya gitu. Nanti kalau mami nggak kerja banyak-banyak, nanti sekolahnya gimana? Nanti mau beli toys gimana? Mau beli susu gimana? Kayak gitu, dikasih pengertian gitu. tapi takut ada yang terlewatkan nggak sih mami sama anak? Mungkin perkembangan anak kan cepet Ya, banget ya kan? untuk segala sesuatu kan harus ada yang bisa kita korbankan. Kita nggak bisa menjadi manusia, tentu aja aku pengen semuanya harus ada, harus adil, harus semuanya bisa aku lakukan. Tapi kan kita nih punya kemampuan dan keterbatasannya. Jadi memang harus ada yang dipilih. Aku memikirkan untuk bagaimana ya, nggak tahu ya, ini pikiran aja gimana caranya aku kumpulkan pundi-pundi agar anak aku nanti bisa sukses, bisa sekolah. Mungkin nggak harus secapek aku kerjanya gitu. Semua aku lakukan untuk yang terbaik untuk anak dan bagaimana Tuhan menggerakkan hati aku untuk menjalani seperti apa hidup ini gitu. Nah target itu ya kalau bisa kita semakin tua semakin diminati banyak orang, kalau kita semakin bertambah umur semakin banyak tawaran pekerjaan, semakin banyak orang yang suka kan, terus semakin baik ya. Jadi kalau bisa sih kita memberikan yang terbaik untuk semua penonton, untuk pecinta kita. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang tanpa harus menguras waktu lebih banyak tapi bisa mencukupi keluarga kan ya lebih baik. Kita nggak ada yang tahu rahasia Tuhan apa di hidup ini. Kesulitannya di waktu juga. Jadi ada beberapa kendala di waktu yang paling banyak dan ngecocokin waktunya antara produser musiknya sama akunya juga ada beberapa jadwal yang bentrok dan menemukan lagu-lagu yang pas di sini karena aku nggak pengen lagu aku yang di sini di album ini ada yang ngasal gitu. Jadi aku memang orangnya perfeksionis dalam hal musik. That's why banyak beberapa pertimbangan yang membutuhkan banyak waktu. Gitu. Berapa lagu dalam album? Oke, album ini berisi 9 lagu. Jadi ada 4 lagu lama dan 5 lagu baru. Ini ada satu lagu yang ciptaan orang lain, Mas Benny. Tapi selebihnya itu ada campur tangan dari aku dan orang lain gitu. Jadi semuanya ada akunya gitu. Inspirasi lagunya seperti apa tadi kayak dalam tahu? Inspirasinya banyak banget sih, ada yang dari cerita orang, dari kehidupan sehari-hari, dan mostly sih ada dari cerita pribadi juga. That's why kenapa aku pengen ngangkat dari cerita pribadi, karena menurut aku yang aku bilang tadi, ketika aku nyanyiin dari hati, aku ciptain lagu dari hati, bakal sampai ke hati orang lain juga. Gitu. Ivan kenapa memilih mengeluarkan album ini di akhir tahun ya?
Mm-mm. Karena apa ya, aku orangnya nggak suka nunda. Dan memang mungkin Tuhan pengen albumnya keluar di bulan ini. That's why aku pengen ngeluarin di bulan ini, jadi nggak nunggu waktu-waktu yang lain lagi sih. Pas di bulan 12 ini memang aku pengen banget, karena biar bulan 1 nanti bisa promo, atau happy promo gitu. Salah satu inspirasi yang mungkin orang terdekat siapa? Personal manager aku, ada dia namanya Alif juga, jadi aku ada ciptain lagu bareng dia seperti Ku Tak Mampu Lagi ini tuh berdua ciptainnya gitu. Selain itu mungkin ada inspirasi yang terdalam. Yang terdalam ada beberapa orang terdekat, orang-orang spesial kayak gitu sih. Boleh di-spill nggak siapa? Ya mungkin banyak media udah tahu. Kita lihat aja ya. Nanti mungkin by the time lah waktunya bakal menjawab itu. Siapa ya? Kan ada yang belum tahu juga siapa. Sebutannya pokoknya ada wanita, ada pria juga. Ada banyak lah gitu. Selin sempat cerita katanya Hmm. punya apa namanya banyak diambil dari tempat hidup. Ini punya Selin. Ya mungkin ada beberapa dari dia, cuman bukan semuanya sih. Cuman dia itu bagusnya adalah dia orang yang nge-support aku, orang yang berkontribusi dalam album ini untuk support aku gitu. That's why aku senang banget dia hadir juga hari ini ngedukung aku. Kenapa kamu yakin Selin bisa menjadi inspirasi kamu? Aku nggak bilang dia satu-satunya inspirasi. Banyak orang yang ya, menginspirasi aku buat album ini, termasuk Selinnya juga. Kenapa? Apa ya? Kenapa dia juga bisa sebagai salah satu inspirasi? Karena yang aku bilang tadi, dia banyak nge-support juga sampai detik ini. Bukan cuma dia sih, ada Marcel juga, ada teman-teman yang lain. Mereka sering cerita, mereka sering curhat. Akhirnya aku buat lagu yang apa ya? Yang berkaitan sama mereka tapi bukan dari cerita mereka pure gitu. Sosoknya seperti apa sih? Kenapa? Selin sendiri sosoknya seperti apa kasih sendiri? Selin, oh ya, dia sosok yang apa ya, yang multi talenta. Dia banyak banget bisanya, dan dia orang yang sangat apa ya, suka nge-support orang lain termasuk aku. Dia apalagi yang lebih apa ya, lebih duluan masuk ke dalam industri musik ini, industri musik dan industri entertain. That's why dia bisa menjadi mentor aku juga di entertain gitu. Sering sharing-sharing artinya. Oh iya, kita pasti sering share. Oh, seperti apa bentuk support dari Selin sendiri? Mendoakan pasti. Mendoakan, kadang doa bareng gitu. Terus dia juga sering kasih apa ya, support kayak kamu pasti bisa. Jadi ketika aku down itu dia bisa menyemangatin, ayo kamu pasti bisa kok, aku bisa bantu dari apa, nanti kamu kasih tahu aja gitu. Kenapa nggak mencoba berkolaborasi bareng dengan Selin? Kan aku mengingat dia juga ingin bernyanyi juga. Kita ada beberapa panggung yang bareng sih. Kita ada beberapa panggung yang bareng, tapi untuk kolaborasi nyanyi bareng kita belum tahu. Mungkin di kedepannya bakal ada, tapi untuk saat ini kita belum punya planning untuk itu. Kamu pernah ngajak? Ngajak buat nyanyi bareng. Cover bareng, ternyata hanya kamu, aku pernah nyanyi bareng dia kok. Dan sekarang katanya jadi vokal coachnya Kak Selin karena kan mau merambah ke dunia musik. Iya, dia tadi cerita kayak gitu. Makanya seperti yang aku bilang tadi, kita saling support. Jadi dia support aku melalui hal lain, dan aku nge-support dia, ngedorong dia untuk pede gitu. Dia kadang orangnya kayak belum terlalu in di dalam musik, dalam nyanyi, tapi aku yakin karena aku dengar suaranya bagus dan aku percaya dia bisa menjadi penyanyi juga. Tapi update kedekatan kamu sekarang seperti apa? Ya kalau nggak dekat dia nggak bakal ada di sini saat ini, benar kan? Ya dekat ini kan banyak relatif, jadi bisa jadi sahabat, bisa jadi pasangan, bisa jadi semuanya. Dia tuh bisa jadi semuanya sih buat aku gitu. Untuk tadi kamu juga sempat nangis ya tayangan. Video klip. Kau nonton ya tadi ya? Bisa diceritain nggak sih emosional seperti apa yang kamu rasain? Gini, kenapa aku bisa sampai nangis tadi? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah banyak banget orang fans aku yang nge-DM ataupun teman-temanku yang sedang ngalamin atau yang pernah ngalamin toxic relationship. Makanya aku pengen banget lagu ini tuh mewakili mereka semua. Karena gimana ya? Menurut aku toxic relationship itu sangat-sangat gak bagus. Dan apa ya? Karena gak bakal positif sih, hubungan kamu gak bakal bisa bertahan lama. Yang kamu rasakan adalah penderitaan setiap hari. That's why aku mewakili mereka dengan nangis. Tadi aku sempat nangis juga, aku nggak tahu. Karena mungkin aku juga dulu pernah ngalamin, tapi aku nggak bisa spill kapan waktunya dulu. Dan aku bisa relate sama lagu itu. That's why aku sampai menitikkan air mata. Nah, untuk konsep video juga tadi luar biasa itu gimana tuh?
Terima kasih. Idenya dari mana? Bareng-bareng ada musiknya dari Pigova juga, dari produser, dari PH-nya. Jadi kita rampungin bareng-bareng, kita meeting. Ya kita mau buat apa nih? Gini. Nah kita pengen buat asumsi orang dengan perspektif orang dengan berbeda-beda. Bisa aja itu dari pikiran doang atau bisa aja itu kemungkinannya nyata. Karena apa? Karena aku juga nggak ngelihat dia selingkuh, tapi itu ada di dalam pikiranku gitu. Sementara dia juga bisa jadi dia selingkuh atau enggak gitu. Akhirnya terakhir ada adegan aku bakar rumah ya. Awalnya kan aku bakar mawar, cuman karena aku udah beku, udah capek, jadi aku bakar rumah. Nah banyak banget orang POV-nya berbeda. Ada yang bilang itu benar-benar dibakar, ada yang bilang itu di dalam pikiran doang. Kayak gitu. Persiapan Natalan di tahun ini seperti apa nih? Oke, persiapan Natal aku sudah siapin Natal. Ada beberapa undangan Natal juga. Dan mungkin aku bakal ada pulang kampung juga mungkin karena udah lama banget nggak pulang kampung, pengen Natalan bareng mama gitu sih. Tapi tradisi Natalan di keluarga kamu seperti apa sih? Kenapa? Sorry? Tradisi Natalan di keluarga kamu seperti apa? Oh, tradisi Natal biasanya kita malam Natal bareng, ke gereja bareng, terus kita ngumpul sama keluarga, terus kita sharing-sharing apa yang udah terjadi tahun ini gitu sih. Apa yang membedakan Natal tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Natal tahun ini ada orang spesial buat asik. Ya banyak keluarga, wanita spesial, pria spesial. Kita nggak tahu, banyak banget. Yang membedakan sih, dan satu hal terbesar yang membedakan Natal ini dengan Natal tahun baru, karena aku melahirkan album. Jadi apa ya, itu sebagai suatu kebanggaan buatku dan sebagai pencapaian buatku. Makanya aku lagi berbunga-bunga. Berarti makna 2023 untuk seorang Makna 2023 adalah perjalanan karir dan cinta yang sangat apa ya, menyenangkan dan kadang berat karena siklus itu bakal berulang kembali gitu. Ya itu sih 2023. Perjuangan penuh, tahun penuh perjuangan. Ada yang belum tercapai mungkin apa? 2024 udah punya apa nih wishlist? Oh ada dong, wishlistnya adalah ya kita bakal promo juga album yang ini dan kita juga beberapa ada showcase, ada tour juga yang bakal berlangsung di tahun depan. Doakan aja teman-teman. Dan apa ya, kita mungkin bakal mempersiapkan album kedua langsung. Ada tukeran kado juga nggak sih di keluarga? Gitu. Tukeran kado? Ada. Biasanya kita tukeran kado kayak gitu, tapi isinya kita nggak boleh ada yang tahu. Jadi kita switch kado kayak gitu sih. Ada kenangan Natal saat kecil nggak yang terngiang sama kamu waktu kecil? Ada. Jadi dulu itu apa ya, suka ngumpul keluarga bareng gitu dan menyenangkan aja gitu, bisa kumpul bareng keluarga, bisa bercanda tawa bareng. Dan apalagi kan kalau dulu ada ayah, ada bapak yang hadir gitu dan saat ini nggak ada. Itu sih. Itu yang membedakan. Tapi saat di puncak, ayah masih ngerasain ya kamu lagi bagus. Makanya sorry? Iya saat kemarin di puncak, ayah sempat ngeliat kamu gitu, sebelum. Sayangnya enggak karena dia meninggal seminggu yang lalu, 8 tahun yang lalu. Dan mimpi terbesar dia adalah sebelum meninggal dia pengen ngelihat aku ada di media, di TV dan ada di industri musik. Mungkin dia bisa ngelihat dari atas sekarang. Mas Steven, wanita yang di video klip itu datang tidak? Oh dia hari ini ada kerjaan lain, tapi dia titip salam untuk semua media yang ada di sini. Kenapa modelnya itu? Kenapa nggak yang itu? Yang itu mana kakak ini? Yang spesial. Yang spesial. Yang spesial. Mungkin kita simpan. Jadi ada peribahasa save the best for the last. Tapi buat next nih. Itu di album Iya, kedua. kita belum tahu. Berarti ini menutup 2023 dengan hal manis. Hal manis dong, hal manis. Kalau kedatangan kalian semua ini hal manis buat aku. Benar ya? Teman-teman media ini datang ini bersyukur banget karena aku juga bilang sama manajer aku, ayo undang media-media karena apa ya? Kalau nggak ada teman-teman media yang ada di saat ini, mungkin Stefan nggak bakal terkenal sampai sekarang kayak gitu. That's why aku terima kasih banyak buat kalian semua. Hal manis yang aku dapat di bulan ini, satu album baru dan kehadiran teman-teman media semua. Ada nggak mungkin tahun depan mau merambah ke yang lain gitu, acting? Nah, kebetulan aku spill dikit ya. Sebenarnya aku di tahun ini tuh ada apa ya, film juga, film layar lebar yang bakal keluar di tahun depan. Mungkin kita bisa ngeliat di situ. Mungkin dari situ ada tawaran-tawaran film yang lain juga, kita nggak tahu. Berarti merambah ke dunia acting.
Bisa jadi. Genrenya itu drama komedi. Tapi lucunya aku memerankan diriku sendiri di situ. Iya. Kenapa akhirnya memilih jarum acting juga setelah nyanyi? Kurang puas kah di dunia? Oh, tentu saja puas di dunia nyanyi. Cuman gimana ya, aku nggak pengen menutup kemungkinan yang ada. Selama itu di dalam dunia seni, dan acting juga termasuk salah satu seni gitu. Dan aku pengen ngadu acting, kenapa? Karena di setiap video klip aku itu pasti aku berperan di situ. Jadi aku pengen ngebuktiin kalau aku juga bisa acting. Susah nggak ya? Apa gampangan nyanyi atau acting? Iya, nyanyi dong. Nyanyi udah paling susah. Cuman apa ya, aku juga nggak bisa bilang acting itu susah atau mudah. Ya so-so lah. Cuman ketika kamu mendalami suatu pekerjaan, benar-benar kamu into itu gitu kan, kamu bakal bisa ngelakuin semuanya sih. Tapi lebih nyaman mana? Dua-duanya nyaman, tapi untuk saat ini karena aku memang di dalam dunia seni, dalam dunia nyanyi, aku pengen fokusin banget di dunia musisi. Untuk cuannya lebih banyak mana? Kalau cuan apa ya, lebih banyak bisnis gak sih? Kalau cuan mah bisa apa aja ya, apa aja kalau cuan mah. Ya? Vokal coach. Ah. Ya susah-susah gampang ya. Karena Celine itu kan suka juga menerima masukan. Dia itu orang yang nggak tertutup walaupun dia duluan di dalam dunia entertain. Menurut aku nggak susah, kenapa? Karena dia juga udah punya suara yang bagus sebenarnya. Iya, dia suara dia bagus banget loh. Cuman kurang di-push aja karena dia kurang pede awalnya. Tapi sekarang dia udah pede-pede aja sih. Dia juga tadi bilangnya nggak pede. Gimana cara kamu biar dia pede tampil di depan? Gimana ya? Kadang kalau aku suruh dia nyanyi sendiri berdua dulu. Kenapa? Karena kan mungkin di depan banyak orang dia nggak pede. Tapi aku suruh dia nyanyi berdua. Akhirnya dia pede, terus aku kasih masukan. Oke, kamu samain ketika kita berdua sama banyak orang. Kamu pede aja, kamu yakin suara kamu bagus, dan kamu bakal pastikan kamu nyanyi yang terbaik. Terus kamu pernah punya pengalaman jadi coach nyanyi juga atau gimana? Pernah, tahu nggak dulu aku itu vokal coach. Les tapi. Les buat orang-orang. Jadi aku dulu sebelum jadi masuk ke industri musik ya, sebelum masuk industri musik aku sempat ngelatih vokal sama piano. Jadi udah pernah ada beberapa teknik yang aku kasih lah buat orang-orang gitu. Itu yang diterapkan juga untuk mengejar Celine. Oh iya, enggak, kalau dia beda, special treatment. Karena dia kan udah gede. Prepare. Ya. Nah, mungkin gimana sih sampai dekat sama aku? Enggak, ini katanya Stephen ini seorang yang positive vibes, memberikan kenyamanan ke orang-orang. Ya. Gimana sih? Kok bisa? Karena aku punya ponakan juga. Aku punya keponakan dan aku suka anak kecil, jadi aku terapin sama anaknya dia juga. Karena gini, menurut aku pribadi, ketika kamu mendekati seorang anak kecil atau yang di bawah umur kamu dengan umur kamu yang dengan cara pendekatan kamu yang dewasa, itu nggak bakal masuk. Jadi tempatin diri kamu jadi anak-anak, dia merasa nyaman, baru kita bisa berkomunikasi. Hal apa nih yang bisa bikin kamu nyaman dengan anak? Misalnya aku pernah ke pasar malam bareng sama mereka, bareng-bareng, terus aku bercanda bareng, terus aku tanya gimana sekolah, gimana teman-teman kamu, dan mereka juga open banget sih, senang banget dan suka ngajak main bareng gitu. Karena mereka kan orang yang susah ya, sudah sama orang, tapi seorang Stephen bisa gitu. Trik gimana? Ya yang aku bilang tadi, mungkin orang susah karena mungkin mereka menerapkannya dengan cara dewasa. Tapi aku bisa menjadi anak kecil juga buat mereka gitu, karena aku punya keponakan yang sama, mirip tipe-tipenya. That's why aku jadi anak kecil dulu. Aku bisa membaur sama mereka dan kuncinya adalah komunikasi. Sampai di bawah katanya kalau nggak sering kerja, Kak Stephen yang ajak sama anak-anak. Oh iya, kadang kan mamanya juga sibuk. Jadi kadang aku jemput mereka, yuk kita main bareng. Tapi Celine sendiri keberatan nggak sih atas itu? Oh enggak, dia malah senang. Dia malah senang karena apa? Karena ada orang yang dekat dengan dia, terus bisa dekat sama anaknya juga. Tapi anak-anak juga sampai nyari kalau bisa Kak Stephen nggak ada. Iya. Gimana loh? Sampai berarti kan ada nilai plus dari sana. Ya mungkin ya, aku nggak tahu sih ya. Aku sih nggak kasih apa ya, nggak expect tinggi juga. Cuman kalau mereka nyaman dan aku juga nyaman sama anak-anaknya. Ada 4 orang. Aku sering ngajak main. Kuncinya itu. Ngajar nyanyi juga katanya. Oh benar, karena ada anaknya Salin juga yang suka nyanyi, tapi nggak pede juga. Oh, yang bisa nyanyi lagu Jawa kemarin. Itu Koa. Itu Koa, tapi sebenarnya ada Elea juga yang sangat bagus suaranya, tapi dia kurang pede. Terus terkadang aku deketin, ayo kamu bisa kok, ayo aku coba gitu. Akhirnya bisa. Kelihatan berbakat semua keempat. Semua anak-anak dia berbakat, cuman kurang di-push aja. bukan trik untuk mendekati mamanya, tapi mendekati anaknya
Oh bukan. Kalau soal itu mah enggak. Karena aku kalau deketin orang tulus, bukan karena ada maksud. Mungkin kayak Armada ya, mau dibawa kemana gitu ya. Makasih ya.